A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba memperbaiki aki yang tidak nyambung atau putus di kepala akinya. Ikutin terus video saya selanjutnya supaya teman-teman bisa mengerti dan tidak gagal. Nah, sudah nyambung. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberi tahu gimana cara ngebedain kepala aki yang putus sama yang tidak putus, teman-teman. Saya di sini menggunakan palu ya, teman-teman. Teman-teman, palunya tinggal diketukin kepala akinya atau full akinya salah satunya ya, teman-teman. Apabila teman-teman diketukan kepala aki yang satunya kedengaran nyaring, itu tandanya putus ya, teman-teman. Dan apabila teman-teman diketukan kepala akinya kedengaran padat, itu tandanya tidak putus ya, teman-teman. Cukup segitu caranya mengetes kepala aki yang putus. Nah, setelah sudah ketahuan mana yang putusnya, saya mencoba memotongnya kepala akinya agar bisa disambung kembali ya, teman-teman. Teman-teman cukup memotong bagian kepala akinya dengan gergaji besi. Nah, ternyata teman-teman seperti ini putus. Saya akan mencoba menyambungnya kembali supaya bisa terpakai kembali. Nah, langkah selanjutnya kita mencari titik yang putusnya, teman-teman. Saya akan mencoba memotong bagian tatakan akinya, teman-teman, agar bisa gampang untuk menyambungnya kembali. Seperti ini, teman-teman. Apabila teman-teman nemui hal yang sama seperti di video saya ini, teman-teman tinggal lanjutkan seperti yang ada di video saya. Insya Allah teman-teman bisa terpakai lagi, tidak usah ganti aki baru lagi, cukup bisa dimanfaatkan yang ada, teman-teman. Dengan langkah-langkah seperti yang saya lakukan ini, insya Allah aki akan bisa terpakai kembali ya, teman-teman. Jadi nggak usah ganti aki lagi. Nah, setelah saya potong, teman-teman, inilah kondisi kepala aki yang putus di dalam ya, teman-teman. Nah, sekarang sudah ketahuan di mana letak yang putusnya. Sekarang saatnya kita untuk menyambung kembali menggunakan timah ya, teman-teman. Dan cukup memakai solderan saja, teman-teman. Nah, seperti ini perbaikan kepala aki yang putusnya. Saya akan mencoba memperbaikinya dan menyambungnya supaya bisa normal kembali. Dan apabila teman-teman mempunyai hal masalah seperti yang di video saya ini, teman-teman cukup bermodal solderan dan timah saja ya, teman-teman. Teman-teman bisa menyambung kembali kepala aki yang putus. Dan apabila teman-teman mau nyoler, itu harus benar-benar nempel ya, teman-teman, supaya setrumnya itu benar-benar bisa masuk 100% ya, teman-teman. Karena apabila nyolernya itu tidak matang, itu akan cepat
lepas dan setrumnya nggak bakalan kencang masuk ya teman-teman. Harus benar-benar teman-teman teliti dalam nyambung kepala aki yang putus. Dan biasanya saya harus benar-benar mengecek apakah ini benar-benar paten atau tidak menyoldernya. Dan selalu saya double-doublein solderannya supaya tenaganya benar-benar 100%. Nah, setelah 100% nempel benar-benar, selanjutnya saya akan mencoba memasang tutupnya kembali. Nah, setelah selesai memasang tutupnya kembali rapat, sekarang giliran saya solder kembali, ditimpa kembali dengan solderan dan menggunakan timah ke badan yang atas ya teman-teman. Kenapa harus ditimpa? Supaya benar-benar nempel ke badan yang atas kalian teman-teman, supaya tidak benar-benar lepas kembali sebelum kita lakukan pengecoran. Biasanya saya selalu double supaya benar-benar 100% kuatnya. Nah, setelah saya selesai menggunakan solderan bagian atasnya, sekarang giliran saya melakukan pengecoran yang paling terakhir ya teman-teman. Saya menggunakan timah dan menggunakan api dileburin agar timahnya benar-benar matang dan bisa rapih dalam mengecornya dan paten 100%, benar-benar paten. Nah, seperti ini proses pengecoran kepala akinya teman-teman. Nah, sekarang sudah selesai pengecoran kepala akinya. Dan yang terakhir sekarang saya untuk mengelem bagian badan dudukan kepala akinya supaya tidak rembes ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa bekas regajian ini teman-teman harus disolderin supaya tidak rembes dan tidak mengeluarkan api. Setelah teman-teman dengan teliti menyolder dasarnya, sekarang yang akhir teman-teman harus menggunakan lem lilin supaya benar-benar airnya tidak keluar dari bekas regajian ya teman-teman. Jadi kalau pakai lem lilin benar-benar nggak bakalan keluar air akinya teman-teman. Jadi benar-benar rapih lagi seperti sedia kala teman-teman. Nah, seperti ini pengeleman memakai lem lilin ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat teman-teman di rumah dan bisa mencontoh dan mempraktekin di rumah teman-teman, dan bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman di rumah. Nah, setelah selesai ngelemnya dan terakhir teman-teman, sebelum memakai ke kendaraan Anda, teman-teman alangkah baiknya teman-teman harus disetrum dulu sekitar 4 jam 6 jam ya teman-teman, supaya bisa starter kembali. Nah, cukup sekian tutorial cara memperbaiki kepala aki yang putus ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya cara memperbaiki kepala aki yang putus ya teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan beri masukan yang bermanfaat agar channel saya terus berkembang dan saya rajin-rajin membuat tutorial tentang seputar aki teman-teman. Cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya selanjutnya. Bye bye.